perawatan pusaka ketika mbah-mbah kula riyen nggih. Mungkin pemahamannya kan saben malam Jumat utawa saben dina kelahiran dikutuki. Wong saiki orang Jawa Mas dikutuki di apa di sebari wanti. Niku sudut pandang jenengan tentang adat budaya yang seperti itu bagaimana? Apakah yo padha lek menurut jenengan menurut wong-wong kan mungkin kados ingkang jenengan atur wau iki ngutuk ngobong-ngobongi kodam apa ngobong-ngobongi jin tidak ngutang duit itulah seperti itu. Tapi untuk adat budaya mbah kita rumiyin mungkin kan kebanyakan seperti itu. Tapi untuk sudut pandang jenengan pripun? Nek sudut pandang kula ngeten. Yang dipakai ngutuki aku tak nggih kersanyar ya Mas. Nggih. Kersanyar ben rodok sopan lah. Pasti kadang jenengan banyak menemukan keris ini di area sosoran ke atas, korosi toh. Korosi terus kene iki utuh. Kadang kene iki korosi, kene utuh kan ngoten niku. Jadi fungsinya kemenyan zaman dulu itu untuk melindungi bilah. Amrih ora gampang tayeng. Karena kemenyan kan diciptakan dari getah. Alami. Nah, pasti diasepi ngene to. Ketok Mas Budi. Lah diasepi ngeten to. Nggih. Lah lek menyan original menyan tanpa ada bahan kandungan kayak ini kan ada setik kayu-kayu dan lain-lain. Itu dari getahnya masuk ke sini menjadi minyak. Akhirnya melindungi. Ben amrih apa ora korosi sebetulnya. Dia ngasepi keris ini guys. Tujuannya hanya menjaga dari korosi kan, bukan kok apa ngutuki jin, makani kodam. Karena wong Jawa nggak kenal jin, nggak kenal apa jenenge kodam. Nek demit mereka itu kenal. Mereka memaknai demit, memaknai jin atau memaknai kodam itu sebagai salah satu energi yang negatif, penyakit Mas. Terus kayak aku ini pernah ngomong kayak pasca pandemi ini COVID itu lek pahame wong Jawa, itu demit. Mau kena demit toh, arek iki demiten, kena COVID ngono kuwi, demiten. Akhirnya apa? Dibakari menyan. Karena dalam menyan itu 99% ada kadar kandungan herbal yang itu menetralisir atau menyembuhkan penyakit-penyakit itu sendiri. Enak obatnya sesak nafas, enak relaksasi, penyakit dan lain-lain. Itu anaknya mau neng kemenyan. Makanya sampean eling-eling, sampean mungkin pernah zaman waktu cilik sampean ya. Itu enak wong gering, mungkin sawane domong sawan. Nggih, kena sawan itu kena penyakit, Mas. Ora kelebon druwo itu ndak. Makanya orang dulu memaknai demit itu penyakit atau sesuatu energi negatif yang membuat manusia atau hewan atau lingkungan itu menjadi menderita. Akhirnya dibohongi menyan. Karena menyan itu mengandung banyak obatan herbal yang menyembuhkan, menetralisir atau berselaras. Tapi ramata ini Mas, tidak membunuh, melemahkan. Bukan menyeimbangkan, menyelaraskan. Makanya intinya gunanya kemenyan zaman dulu itu ya untuk ben selaras. Kue enak kue ya no aku. Penyakit itu enggak mau mak bedunduk. Aku penyakit itu enggak. Berarti ada sebabnya. Itu juga ada lahir dari bendu siku atau konsekuensi dari perbuatan manusia itu sendiri. Akhirnya sama alam atau bahasanya orang yang punya agama dengan Tuhan dilahirkanlah si penyakit itu sendiri. Untuk apa? Amrih kita mawas diri, eling. Kowe ojo metu ngawur, ojo bersenggama ngawur dan lain-lain seperti itu. Karena kan mungkin asumsi masyarakat ataupun mungkin orang sing awam Mas. Ya sebenarnya saya juga mengakui bahwa sebelum jenengan ngendikan seperti itu tadi kan juga pemikirannya sepaham dengan orang-orang yang seperti itu. Kan lek wong sing saklek dengan nilai esoterisnya kan mungkin usi dibongi menyan dan tetap ampuh, tetap pripun dari energinya, napa pripun dari kodame, napa pripun ngoten iki. Yang salah pemahaman kan
Mungkin seperti itu orang-orang. Bahkan orang zaman dulu itu tidak pernah menggantungkan hidupnya atau tidak pernah menggantungkan pahamnya itu ke benda lain. Mereka bersandar hanya untuk diri sendiri. Bahkan wong biyen itu nggak pernah sambat, Mas. Apalagi sambat ke benda yang bikinannya sendiri, itu nggak pernah sambat. Mereka hanya menciptakan hasil karyanya itu sebagai paham. Pahamku ngene diciptakan ke benda. Terus benda itu terus dijaluk-jaluki. Ya ora mungkin dong. Ora mungkin, itu nggak mungkin. Ora mungkin itu terjadi. Makanya yang perlu dirujukan untuk saat ini, demit, jin, setan, para parahyangan dan lain-lain kan dimaknai sebagai sosok yang punya sosok menyeramkan. Nah, orang dulu ndak, itu diwujudkan sebagai sesuatu yang negatif atau penyakit yang perlu dinaturalisir karena waktu itu pahamnya mereka isone mari iki karo menyan. Karena menyan itu sampai teliti wis nang lab, menyan itu mengandung bahan apa wae. Makanya saya pakai dupa, itu kan kemenyan. Yang kemenyan Mas menjadi dupa. Saya nggak pernah memakai dupa terapi, dupa yang dipakai untuk meditasi, nggak pernah. Mengharum ruangan enggak, saya pakai dupa, pakai kemenyan. Karena ada manfaat lain selain hanya menenangkan. Banyak kandungan obat. Lah aku waktu Mas tak obongi nang sakane slok-slokan tak obongi kabeh. Corona bentina diobongi. Tak obongi. Ya aman, apa-apa. Dan saya dengan PD, nggak mungkin corona menyentuh saya karena saya bersenggama Sahabat dengan corona. Intinya orang dulu ya menapa lek ngarani gawe pusaka. Ya pusaka itu malah mboten tidak menggantungkan, intinya nyuwun saka tuwae pusaka mboten nggih Mas nggih. Mboten. Mereka menyelaraskan energi. Itu kan ciptaannya mereka. Ngeten Mas, lek kula wasani lek diaplikasikan dalam kehidupan saiki nggih. Sebenarnya wong biyen niku menciptakan pusaka karena wong biyen iki wong seni, karena seni tinggi. Saiki sama dengan pelukis sebenarnya. Jadi ini ketika jenengan niku seniman pelukis, jenengan melukis kan orang nyuntuh, oh melukis kayak kan enggak kan, kan inspirasi kita. Pingin opo sing dititokne. Luar nih surat pelukis, ya karena kita seperti itu. Dan ketika orang memandang lukisan ini sampean seolah kan tertarik, wah lukisan ini kok lah seperti itu. Padahal itu cuma lukisan Mas. Tapi ngeten, nah, setelah ada pemahaman saking jenengan kados ngoten wau, ketika untuk saat ini Mas nggih, kan banyak. Bahkan belum lama ini juga saya mendengar beliau itu ada gawe pesen keris ageman, ngoten to. Keris ageman ini intine ben lebih berdampak neng positif neng jiwanya. Tapi dengan pemahaman jenengan yang seperti itu, terus ada orang yang seperti itu tadi yang saya ceritakan, berarti salah itu Pak. Intinya ketika membuat sebuah pusaka ageman awake dhewe, intinya kan pesen anyar kasarane ngoten dengan di sebuah empu juga yang saya dengar itu di sebuah empu juga. Terus intinya iki ben luweh ning gen luweh tata dengan aku memegang sebuah pusaka ageman yang khusus dibuatkan untuk saya ini ben menjadikan pribadi saya menjadi lebih baik. Itu berarti itu pemahaman yang keliru napa pripun Mas? Aku Mas Magus nih Pak. Pripun? Sebenarnya ngeten Mas. Lek jenengan pesen keris kan, empu. Tujuannya apa? Untuk biar kehidupan sampean lebih baik. Nah, itu kan intinya kan malah cara mengharapkan sesuatu dari sosok pusaka ini ngoten lho. Sebenarnya itu tidak mengharapkan sesuatu. Terus seperti contoh ngeten lah. Jenengan mempunyai keinginan. Salah satu ngeten, aku pengen tuku mobil. Tapi jenengan runtuh duit. Yo wis, dengan cara aku bekerja golek duit, ben oleh duit, akhirnya jenengan iso tuku mobil. Kan seperti itu. Kan sebenarnya kok cuma lantaran sebenarnya Mas. Sebenarnya untuk alat. Gampangnya ngene meneh. Bah, aku tulung agung. Arep nang Ponorogo, mlaku ya. Berang dina aku nyampe. Mbok gaekno ta aku ra, cak sing gampang terus ning kono kuwi. Kene sepeda motor sampean. Sepeda motor. Patrem lah ini ya. Patrem sering rene. Bek musim udan.
musim mudan ngono kuwi. Beh klumus bojoku sariawan, masuk angin dan lain-lain. Musim gak kudan lebih, kayak mobil kurang lebih seperti itu. Secara kerohanian. Lantaran. Secara kerohanian. Lantaran. Sarana Mas. Sarana. Bukan kok kita itu terus Menggantungkan. Kocok penggolo. Makanya seperti ini. Dawa meneh iki. Dalam satu keris itu juga ada nek jenengan tiange kaku, kaku mekekuk kasar nesuan disentik wong, asu ancuk langsung ngene. Sampean pasti dibikin keris itu yang lemah lembut Untuk mengimbangkan, membalas. Arep muni asu. Oh iya sih. Wong iki urung donong. Wong iki urung Jawa, ora apa-apa miswaku. Oke, nggih, kula pancen asu kok ngono kuwi. Intine ini hanya sebagai kocok benggolo peredam. Mbok utut kerise. Ya Allah, iya sih, aku kudu anu tane. Kudu mawas diri, orang kok karepku dhewe. Nek kan nang recikan-recikan ada. Ya. Seperti itu. Jadi ojo saklek kita menciptakan keris ndek empu yang meskipun sekarang ini pasti takoni sampean, wetone sampean apa? Nah, nggih. Nggih. Wetone sampean apa? Terus kula nyuwun ibu jenengan, namanya ibu jenengan sama buyute ibu jenengan kan ngoten. Itu sebetulnya salah satu media untuk merekrut energi alam yang masa lalu ya. Kita bukan breng. Jadi empu itu saya mengilmiahkan leluhur awake dhewe, entah itu bapak, pak mbok, entah itu buyut lanang wadon, entah itu apa nduri buyut ngono kuwi. Itu nggih, itu mereka meninggalkan energi-energi yang terbuang. Lah, energi itu lek waktu ada yang awake dhewe gurung-gurung dunung, itu energi mancrok neng wong liya. Sing iso ngadahi. Neng begitu ada siap ngadahi, mereka balik. Kan ngono kuwi. Dadi makane empu kenapa harus menggunakan weton? Sampai dijaluk jenenge ibuke, dijenengi mbahe ibuke apa sampai seperti itu. Itu untuk mereka berusaha untuk merangkul energi nih mbah-mbah jenengan. Leluhur-leluhur. Sing positif Mas. Nggih. Dideleh neng keris. Ya, ritual tetap melalui ritual tertentu. Makanya kadang empu saat ini yang masih menggunakan pakem itu, kadang mereka sakit. Kadang mereka kalau masih punya wis duwe bojo, duwe anak ya. Mereka padu karo keluargane. Kadang anaknya beda, dampaknya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Karena mereka berusaha nyengko itu sesuatu yang enggak baik, makso. Jadi mereka berusaha mengambil energi leluhur itu tarik. Sedangkan energi itu sudah mancing dek orang-orang lain. Karena ngeten sampean kesuwen. Sampean jek seneng ngomben, jek seneng mural, seneng ngelor kabel ngono kuwi. Energinya kesuwen nungguin jenengan, akhirnya mencok neng wong tertentu dulu. Nunggu jenengan sadar. Nunggu jenengan membuka ruang. Lah kok ndelalah jenengan pesen keris ke empu. Iya. Dan empu yang saat ini ngerti donong itu masih menggunakan weton-weton itu sendiri. Akhirnya empu itu merekrut itu energi kuwi, ditarik. Kan makso. Nggih. Sedangkan sampean enggak ada ruang. Enggak ada. Ya betul. Akhirnya benturan empu iku. Empu iku sakit atau bojone piye itu mereka mengalami gejolak. Karena apa? Itu kepada empunya nggih Mas. Empunya nek sampean wae ngelor kabel mangkubu lho dengan. Ya paling kadang bayarnya sampean kurang dikaploki purle seperti itulah kurang lebihnya. Jadi empunya itu yang yang berdampak. Betul Pak Budi. Berdampak seperti itu. Lah akhirnya empu punya wadah besi ini sendiri. Jadi energi yang sampean nggak bisa tampung, ditaruh di sini. Menunggu jenengan kapan sadarnya, kapan insapnya. Ya mudah-mudahan energi yang ada dalam keris ini bisa menjadi pemantik bahwa sampean, oh iya aku ndek bojo, duwe anak sak madone aku megawe kudu ngene, kangge anak, kangge bojo. Oh, tanggoku iki kurang mangan lah. Hanya sebagai pemantik. Bukan salah itu, bukan salah. Maka salah itu kalau kita tidak tahu makomnya, nggak tahu tempatnya. Makanya nek jenengan gawe keris, delok sik empune iku sapa kuwi. Empune sapa? Takone weton kok sing penting wetonmu apa? Nek tanda tanya jenengan. Makanya wae kon gawe sampean ngempu wae. Nah, aku mor kosong ngene soalnya. Karena problemnya tuh bermain dengan energi, Mas. Karena menungso lebur, manusia mati itu ya, nggih nuwun sewu. Ini kan versi Jawa, versi Jawa. Manusia mati secara jasad. Itu manusia melebur lagi.
Jadi meninggalkan dampak-dampak energi yang negatif yang harus diteruskan, harus diperbarui lagi sebagai menjadi energi yang positif. Untuk apa? Pembaruan alam amrih balik positif. Lah iku lek wong Jawa yang memaham garis bawah lagi itu reinkarnasi. Jadi reinkarnasi ora kok sampean mati terus mak bedunduk Dadi kewan, dadi kene ora itu hanya sebagian tercah-tercahan energi jenengan yang tidak berguna, kompleks, yang tidak kompleks waktu jenengan hidup. Dikolaborasikan lagi, kurang sempurna. Menclok neng Mas Agung, menclok neng aku, menclok disempurnakan lagi. Itu versi Jawa. Nah, jenengan patahkan ya monggo, nggak apa-apa, itu los. Karena aku menggunakan versi Jawa. Sama dengan ayam itu loh Mas. Sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang disengkok, itu enggak baik. Aku pengen membuah kampung, membuah pangkat ngene ngono kuwi ya. Gak bahas keris malah bahas kerohanian iki piye Mas Budi? Terus los pokoke los iki. Kanggo sampean los, kanggone wong kerisan iki wis beda melenceng karena kerohanian. Meskipun keris itu punya seperti itu, balik tak tarik lagi ya. Tak tarik lagi di sini. Jadi nggak apa-apa Mas, jenengan pesan ke empu yang zaman now, itu nggak apa-apa. Selama jenengan masih punya pribadi yang baik, hanya untuk memperbaiki pribadi sendiri. Dan tidak bergantung pada Enggak, lainnya apa kita bergantung? Energi pusaka itu. Jadikan ini hanya sebagai kocok benggolo atau pengingat kita. Sampean mari rumangsa nggo wanteng ngene iki to. Sampeyan pesen keris dan kok ora sesuai karo karepanku keris iki. Kelingan sampeyan recikan. Oh iya sih ya Allah Gusti, tuku sini aku sih pangasomo, mbok leboke meneh. Sampeyan lungguh, palereman. Eling nang awake dhewe meneh hanya sebagai pemantik untuk mengingatkan kita. Dan wanita, bojo, itu juga salah satu pemantik agar kita mengingat lagi. Semakin banyak pemantik, semakin banyak ingatan yang masuk ke dalam kita. Terus? Jadi ini semakin banyak bojo, semakin banyak yang mengingatkan kita. Tuh, cuman patut ra iki, patut ra. Nek sing ngomong dheke patut apa ora ngene ngono. Ada pepatah lagi yang mengatakan gini. Di balik pria yang sukses ada doa dari sang istri. Ya. Heeh. Dungane istrine akeh kan yo mundak Iya. suksese akeh. Cuman ngeten Mas. Dalek jengges Mas. Niku lerah. Nggih, terus Cuman kembali lagi pelimu iki sepiro kuwate. Wong bar moncor wis glombah-glombah di sampe kene. Ngene. Tangi ya. Kaya pentil. Sik to ya. Kosok keren. Kosok keren batinku. Wong situ gak ngatasi. Apa? Padahal digawe ngene lho, Mbak. Digawe ngene. Digawe ngene lho. Apa menah digawe ngene. Arep jangan pindang direwangi. Makanya kan ngeten. Dalam paham Jawa itu entah itu memakai sarung, entah memakai celana ya. Berarti disabuki, Mas. Nggih. Nggo sabuk, disabuki, diiket. Jadi ada dua sabuk dan iket. Amrih apa? Nafsu yang di bawah ini ojo merusak tatanan pahamku. Dia boleh masuk ke dalam, tapi menggunakan rasa. Jadi manusia itu nggak bisa hidup dengan nafsu. Cuman jangan menggunakan hawa nafsu. Yang pahamnya orang sekarang kan nafsu dengan hawa nafsu digawe padha. Nek nafsu itu harus diloske. Pingin ngoyoh itu nafsu. Luwe itu nafsu toh. Ngaceng itu nafsu. Nafsu dan hawa nafsu. Nah, gitu. harusnya kan ngeten. Kosakata sing jenengan iki. Ya makane kan ngeten. Aku ndek bojo. Aku ndek manuk, duwe sarange manuk. Alus halus, Mas. Sarange manuk. Sempak. Berarti kan kudune ngono kan cukup. Ning sampean punya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu lahirnya dari luar. Hawa itu kan jobo. Jadi hawa nafsu. Beh, ndah niya ya. Lek bojoke iki koyo Luna Maya atau koyo artis kae kan ndah niya. Kan sampean punya paham dari luar. Itu hawa nafsu. Ada sampean pengin wanita yang ya seperti yang pengen bayangkan. Padahal nggak usah sampean dengan kuwi. Karo sabun sampean ngomong ini, "Hai guys."
Iku wis iso dengan berhalusinasi. Sabun anyar bolong. Nafsu. Makanya kudu ditaleni. Ana jenenge sabuk, ana jenenge udeng atau iket itu sendiri. Terus dikolaborasikan dalam era-era Sultan Agung ya Mas, Sultan Agung sampai akhirnya ana udeng. Dari udeng atau kok udeng toh? Blangkon. Blangkon itu mengadopsi dari sorban. Dari sorban. Yang sorban yang ori, yang udeng ori, yang ori itu yang Mataram, Jogja. Bukan yang Solo, yang Jogja. Makanya anak sapitu ning ngene. Makanya aku seneng udengan timbangnya blangkon. Belum ya, Mas. Udengan. Oh, niki wae supe. Aku larang udeng. Soalnya aku wong Jawa. Ya nek jenenge aku wong Jawa, saya dilahirkan di Jawa, menjadi orang Jawa. Ya sak iso-isoku, sak Jawa-Jawaku. Lek terlalu banyak kekurangan dalam kosakata Jawaku, ya sepurone sing akeh emang jamane saiki kudu ngene iki. Dan saya masih belajar menggunakan bahasa Jawa yang baik. Sampai ngewompros gudelku nyemprot kono ngono kuwi. Padahal Jawaku cek urung bener. Karena Jawa itu kan bukan suku. Sekali lagi Jawa itu bukan suku. Jawa itu paham. Madura pun nek dia paham dengan kehidupannya pribadi, dia itu Jawa. Orang luar negeri pun, Bali pun, dia itu Jawa menurut paham saya. Selama dia paham dengan kehidupan yang dia lakukan, paham dengan alam, dengan kehidupan manusia itu sendiri. Itu ya Jawa. Jadi Jawa itu paham, bukan suku. Mungkin wis terlalu panjang. Tutup aja Mas, aku wis kesel ya Mas. Emang nesuan toh, Pak? Mboten Mas, lo yang swaber. Kembang manah lho madem kula lho. Lo telu, Mbak. Tapi yang wajib punya lo telu iku jenengan, bukan suami jenengan. Sampean itu harus punya keris lo telu patrem. Kan ngeten, ada dua versi dalam kemanusiaan. Iki lanang wadon. Stabil emang stabil. Cuma dalam kestabilan kehidupan rumah tanggaan itu emang harus ada benturan. Nek nggak ada benturan, nggak ada pertengkaran, nggak ada problema, sampai akan goblok sampai mati. Harus ada benturan. Selama benturan itu tidak berdampak negatif terlalu panjang bagi keluarganya. Selama benturan itu menciptakan keharmonisan rumah tangga. Kedewasaan, mendewasakan. Tak gawe patrem besok sampean. Tak gawe patrem cilik lo telu. Patrem jimatan sakmene lho. Filosofinya itu jinangkungan. Begitu sama Norati, kan ini aku ini kukur Mbak. Terus ngono. Engko bojone sampean langsung ngene. Manuke barang kudu ngene langsung. Langsung itu. Ora kena mbok gawe yo tapi. Enggak, karena masnya nggih nun sewu omahnya tuh misalnya arep mlaku ngidul lho ya. Kudu ngidul. Dan ngidul iki akeh rentangane. Akeh rintangane. Mas ngene itu terlalu banyak rintangan. Nah, orang dipateni Mbak Budi. Itu banyak rintangannya. Karena apa? Untuk pendewasaan emang prosesnya seperti itu. Apa mbok kira aku lempeng-lempeng wae? Enggak, cuman tolong dimaknai itu pendewasaan awake dhewe. Ning aja suwi-suwi. Misalnya Mas, cuk pelisi cimlete. Sentik ngene plemo cekel kono lho. Dadi seperti itu. Tujuanmu apa wah ngene? Ya kilap, Dek. Nek Dek ngomong kilap tapuken lambene. Ya. Kemarin sudah mau tak tapuk begitu. Udah mau, berarti belum ditapuk. Jenengan tapuk nih, Mas. Ya ora wani, ham. Berarti lek hanya kok ranahnya kepentingan pribadi langsung ngoten. Lek kula sing kula tapuk mboten mriki, Mas. Mriki. Selet. Jadi ngaten Mbak, untuk kita mencapai tujuan yang jadi niat baik, tujuan baik, bahkan kita berjalan ke sesuatu yang baik menurut syariat-syariat, entah itu apa ya, enggak semulus itu, kok kowe mlaku ngono langsung apik itu enggak, dibenturkan dulu. Benturkan, ben apa? Ben padu. Ning padu alangkah indahnya itu basic kasih sayang itu tanamkan. Dan mungkin sudut pandang saya ketika apa nggih? Engko sampean tak ditani ya, tak ditani masalahku. Mulai tentang berkeluarga. Ekstrem mana aku harus sampean. Mengoleh-oleh. Apa mbok kira aku metu dhewe, rono dhewe, ngetan dhewe, lus bojoku anu.
bojoku wong wedok. Mboten cerita. Yang perlu digarisbawahi ya, istri saya itu seorang wanita normal, pencemburu ya pastilah. Lu aku ganteng kayak ngene ra ketulungan. Allah. Kok aku metu sore gak mulai-mulai. Cik. Jane nek itu bojoku, itu tanda tanya. Cuman dia itu memendam. Neng alam itu nggak pernah bohong. Sekali saya melangkah, klunting. Dek feelingnya ketajem, das. Jangan dikira hidup saya itu lempeng-lempeng, tapi saya bikin happy. Ya kudu ngono rumah tangga. Semakin sampean memarahi saya dalam hal yang tidak benar, aku langsung ndak. Melin, endi sing arep kampleng. Nah aku salah iki ra ngono. Salahku sing ndi? Ngene iki Mas. Sepurone, saya nggak ada niat untuk ngono, tapi aku nggak seneng. Tapi aku gak ada niat, Dek. Profesiku seperti ini. Profesi saya seperti ini. Saya nggak punya niat untuk seperti itu. Tapi itu duwe ati. Anda bicarakan itu. Kalau dibilang ya. Aku ora nyindir ya, aku ora nyindir. Jenengan niku asline mboten critake jenengan dhewe. Jenengane graya itu. Jenengane aduh yo Mas. Teman lah. Matur suwun ya. Mungkin bisa dilanjut ke lain hari. Kita yang agak kepanjangan Mas ya. Terima kasih Mas Bagus dan Mas Baju. Semoga apa yang kita bicarakan nanti bermanfaat bagi para pemirsa, bermanfaat bagi para dulur semua. Dan saya tutup dengan Kalimat tauhid. Salam budaya. Rahayu. Terima kasih. Rahayu Mardika.